gereja Tuhan. Mari masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengar suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Mari berjumpa dengan Tuhan, berjumpa karena kemurahan-Nya, berjumpa dengan bersukacita. Siap menerima urapan-Nya, mujizat kesembuhan nyata. Mari masuk kemah pertemuan. Hey! Masuk dalam gereja Tuhan. Mari masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengan suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Berjumpa, berjumpa karena kemurahan-Nya, berjumpa dengan bersukacita. Siap menerima urapan-Nya, mujizat kesembuhan nyata. Mari masuk dalam gereja Tuhan. Masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengar suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Masuk altarnya dengan sukacita. Amin. Haleluya. Amin. Sorakan haleluya. Yes, kami siap Tuhan untuk masuk dalam kemah pertemuan. Salam, salam damai, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali saudaraku, di channel Milenium Damai 7, sungguh besar harapan kami, bisa menjadi berkat buat saudara-saudara semua, bisa menguatkan, membuat kita lebih bertumbuh di dalam Dia, Sang Pejunan kita. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita tunduk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta, di dalam kerajaan surga, kembali saat ini, kami anak-anak-Mu, menghampiri-Mu, mengucap syukur, atas setiap berkat yang luar biasa kami rasakan hari ini. Berikan hikmah-Mu atas kami, agar kami bisa memahami, apa yang terkandung dalam renungan hari ini. Berkata-katalah Bapa, kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Rehan, Renungan Harian. Judul bacaan hari ini, tetaplah fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Kejadian pasal 33 ayat 18-20. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem, di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah, dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya, dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ, dan dinamainya itu, Allah Israel ialah Allah. Yakub suatu ketika mengalami ketakutan. Ia melarikan diri ke tempat pamannya, Laban. Di sana ia menikahi putri Laban, yaitu Lea, dan Rahel. Setelah 20 tahun bekerja, ia melarikan diri karena takut Laban akan merampas istri dan anak-anaknya. Lalu ia pun kembali ke Kanaan. Dalam perjalanan, ia mengalami ketakutan, karena kakaknya Esau, beserta pasukannya, akan menemui dia. Ini merupakan ketakutan terbesar yang pernah dihadapinya. Malam harinya, Yakub bergumul dengan Tuhan. Ia bertemu Tuhan, muka dengan muka. Yakub muncul sebagai pemenang, dan Tuhan mengubah namanya menjadi Israel. Yakub merasakan campur tangan Tuhan di setiap ketakutan yang ia hadapi, dan penyertaannya untuk membawanya kembali ke Kanaan. Itulah sebabnya
Ia mendirikan sebuah mezbah di Kanaan, dan menamainya El Elohe Israel, sebuah nama yang menekankan akan kehadiran Tuhan sebagai sesembahan, pelindung, dan pemeliharanya. Melalui kisah ini, kita dapat melihat bahwa ada pribadi yang selalu bergumul dengan rasa takut, yang melahirkan kekuatan iman. Apa yang menjadi kunci kemenangan Yakub? Yakub selalu membawa bayang-bayang ketakutannya untuk berlindung di dalam kekuatan Tuhan. Ia mempertajam mata rohaninya untuk dapat melihat Tuhan di tengah ketakutannya. Ini terlihat dari perkataannya, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Mata jasmaninya memang tidak melihat Tuhan, tetapi mata rohaninya melihat Tuhan. Ketakutan bagai ranjau yang akan menghambat langkah iman kita. Ketakutan membuat mata rohani kita tidak dapat melihat cara pandang Tuhan di dalam situasi yang kita hadapi, melainkan hanya memfokuskan diri pada ketakutan itu sendiri. Seseorang pernah berkata, untuk mengalahkan ketakutan-ketakutan yang kita hadapi, kita harus belajar satu prinsip yang sederhana, yaitu fokus. Jalan untuk menghalau segala pemikiran-pemikiran yang akan melumpuhkan kita dengan ketakutan, keraguan, kehilangan semangat adalah tetap menjaga fokus kita kepada Yesus. Pernyataan fokus ini diterjemahkan oleh Daud dengan sebuah proses tindakan peralihan, yaitu ketika ia berkata, "Waktu aku takut, aku ingin percaya kepadamu." Kitab Mazmur pasal 56 ayat 4. Daud mengalihkan perhatian dari ketakutannya kepada Tuhan. Ini bukanlah hal yang mudah. Tuhan berfirman kepada kita, "Percayalah kepadaku." Apa yang menjadi ketakutan di dalam diri kita saat ini? Bergumullah sampai memperoleh kemenangan. Jadikan setiap ketakutan itu sebagai proses pertumbuhan iman, sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa. Terima kasih Bapa, untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk lebih dekat lagi denganmu, kami rindu bergaul intim lagi denganmu. Hidup kami dijagai, dilindungi, bahkan kehidupan kami diberkati. Kami merindukan itu Bapa, saat ini, kami siap, kami mau membangun hubungan lebih intim lagi denganmu, dan biarlah wajahmu selalu memandang kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.